Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan semoga kedepannya hidupnya semakin bahagia. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang tata cara mencari hari baik untuk ijab kabul pengantin dengan neptu kelahiran yang berjumlah 26 ya. Dan mudah-mudahan sahabatku dimanapun Anda berada nanti setelah nonton video saya, dan mudah-mudahan mudah paham dan mudah untuk melajarinya ya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan dalam cara mencari hari baik ini request dari Mbak yang ada di Ponorogo, namanya Mbak Yani ya, yang meminta tolong saya untuk dicarikan hari baik ya untuk ijab kabulnya ya. Dan di sini kebetulan pertemuannya yaitu 26 ya, yang saya bagian ini nanti cara mencari hari baiknya ya. Dan persatuan mantan tuh Mbak Yani ini harinya sama dengan pasangannya ya, yaitu Kamis Legi dengan Kamis Legi ya. Dan dikatakan dalam Jawa persatuan yang sama, harinya sama, dan pasangan sama ini dinamakan persatuan sigar semongko ya, yang cara hidupnya sama, cara berpikirnya sama, dan egoisnya juga sama, dan insya Allah kasih sayangnya juga sama ya. Sahabatku dimanapun Anda berada, sebelum lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya untuk YouTube saya dengan cara like dan subscribe-nya ya. Semoga dalam berbagi kali ini bisa bermanfaat dan mudah dipelajari ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Kita langsung ke caranya ya, langsung ke videonya. Cara mencari hari baik untuk ijab kabul pengantin dengan neptu kelahiran hari Kamis Legi yang perempuan, dan yang laki-laki juga Kamis Legi ya. Jadi calon kedua mempelai ini mempunyai hari dan pasaran yang sama ya. Jadi dalam bahasa Jawa dikatakan pertemuan calon pengantin ini dinamakan persatuan sigar semongko ya, karena hari dan pasarannya sama dan jumlahnya neptu juga sama. Dan hari Kamis Legi yaitu Kamis 8, Legi yaitu 5. Jadi 8 ditambah 5 yaitu 13 ya. Jadi untuk calon mempelai laki-laki ya, Kamis Legi juga. Jadi 8 ditambah 5 jumlahnya 13. Nah, untuk mencari hari baik untuk ijab kabul ya, kedua jumlah neptu dari calon pengantin ini dijumlahkan ya. Jadi 13 ditambah 13 yaitu 26. Nah, setelah kita mengetahui jumlah dari neptu kedua mempelai yaitu 26, kita lanjut ke hari buruk dari neptu kelahiran ya. Jadi hari buruk dari yang perempuan Kamis Legi ya, dan yang laki-laki juga Kamis Legi ya. Ini dihitung caranya mencari hari buruk dari neptu kelahiran ya. Jadi 4 lahir dan 5 lahir dari hari lahir kelahiran, yaitu hari buruk ya. Kamis Legi yaitu hari lahir, Jumat Pahing yaitu sandang, Sabtu Pon yaitu pangan, Minggu Wage yaitu loro, Senin Kliwon yaitu pati ya. Jadi kalau dihitung yaitu mulai dari lahir ya, cara mencari hari buruk ya. Lahir, sandang, pangan, loro, pati ya. Jadi untuk loro dan pati ini adalah hari buruk, makanya di sini saya silang ya. Dan juga untuk calon mempelai laki-laki yaitu Kamis Legi juga sama, yaitu lahir, sandang,
pangan loro pati ya. Jadi kedua mempelai ini mempunyai hari buruk dari neptu kelahiran yang sama ya, ini ya sama. Karena hari dan pasarannya sama, yaitu Kamis Legi. Dan selanjutnya setelah kita mengetahui hari buruk ya, nanti yang tidak bisa dipakai ini ya, dalam ijab qabul pengantin nggak boleh ini ya. Kalau nanti dalam ijab qabul mencari hari baiknya pas Minggu Wage atau Senin Kliwon ya, ini nanti setelah menikah biasanya akan mengalami sakit, mudah sakit-sakitan ya. Atau kalau Senin Kliwon pas hari pupak puser atau 5 hari dari lahir pengantinnya nanti takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak baik ya. Dan mereka punya, antara laki-laki dan perempuan itu punya hari buruk dari neptu kelahiran yang sama. Ini tidak bisa dipakai nanti untuk ijab qabul ya. Dan selanjutnya kita lanjut ke hari nas ya. Hari nas itu adalah hari meninggalnya orang tua dari kedua mempelai ya. Jadi yang laki-laki biasanya punya nas apa, yang perempuan punya nas hari apa ya. Hari nas itu pas hari meninggalnya orang tua. Kalau orang tuanya masih genap ya, itu tidak usah pakai hari nas karena tidak ada hari nas ya. Jadi hari nas dari neptu kelahiran Kamis Legi dan Kamis Legi juga mempunyai hari nas 2, yaitu Selasa Kliwon dan Rabu Pahing ya. Hari Selasa Kliwon dan Rabu Pahing ini termasuk hari nas. Ini hari nas, makanya saya silang hari ini nanti tidak boleh untuk melakukan ijab qabul ya untuk kedua mempelai ini ya. Ini hari nas, ini hari buruk, hari meninggalnya orang tua, nggak bisa dipakai untuk ijab qabul pengantin. Dan selanjutnya kita lanjut ke bulan yang kurang bagus untuk pernikahan ya, untuk ijab qabul pengantin ya, yaitu bulan Selo, bulan besar, bulan Suro. Ini kalau untuk melakukan ijab qabul pengantin ini bulan kurang bagus. Dan untuk bulan-bulan ini kenapa tidak boleh untuk melakukan ijab qabul itu sudah saya jelaskan di konten saya yang sudah ya, silahkan dicari ya di konten Mas Septi. Kenapa bulan Selo nggak boleh untuk melakukan pernikahan, atau bulan besar tidak boleh melakukan ijab qabul, atau bulan Suro ya tidak bagus untuk melakukan ijab qabul, di konten saya yang sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya kita lanjut ke nogo tahun ya. Nogo tahun itu artinya dimana hari tersebut adalah hari yang termasuk hari lahirnya bulan Suro ya. Jadi untuk tahun 2023 ini lahirnya bulan Suro itu jatuh pada hari Rabu Legi ya. Jadi hari Rabu Legi ini ya nanti tidak bisa dipakai untuk melakukan hari baik ya, ijab qabul pengantin, lekas buka usaha, atau membangun rumah itu tidak boleh dipakai ya. Dan mungkin tahun 2024 nanti itu sudah beda lagi ya, nogo tahunnya dijatuh di hari apa ya. Dan untuk tahun 2023 ini nanti sampai Suro lagi, yaitu harinya Rabu Legi, itu tidak bisa dipakai ya. Dan setelah kita mengetahui yaitu neptu kelahiran dari kedua pengantin dijumlahkan, terus kita mencari hari buruknya yang tidak boleh dipakai ya, dan hari nasnya juga yang tidak bisa dipakai, dan juga bulan yang kurang bagus untuk melakukan ijab qabul, dan juga kita sudah mengetahui nogo tahun yaitu gantangan tahun yang disebut dengan tanggal 1 Suro ya. Ini hari-hari yang tidak boleh ya untuk melakukan ijab qabul nanti. Dan selanjutnya kita melangkah ke gimana cara menentukan hari baik untuk melakukan ijab qabul ya. Yang pertama yaitu setelah kita jumlahkan jumlah dari neptu kelahiran masing-masing antara laki-laki dan perempuan ya, itu berjumlah 26 ya. Nah setelah kita mengetahui jumlah 26 ini, karena jumlah 26 ini termasuk juga pertemuan yang lumayan tinggi ya. Di situ
kita mengambil jumlah 38 ya. 38 dibagi 6 dapat 6 dan sisa 2 ya. Jadi dalam mencari hari baik untuk ijab kabul itu berapa jumlahnya, ketika dibagi 6 itu nanti akan dapat berapa dan sisanya harus 2 ya. Dan sudah saya jelaskan di konten-konten saya yang sudah ya, bahwa dalam cara mencari hari baik ijab kabul itu kalau bisa sisanya 2 ya. Kalau mantan itu yang ada hanya 2, mantan laki-laki dan mantan perempuan ya. Dan di sini kenapa kok harus dibagi 6? Nah, ini rumusnya. Dalam mencari hari baik untuk ijab kabul pengantin itu kita harus mengetahui walinya dulu ya, wali mantan ya. Jadi kedua orang tua dari mantan laki-laki dan kedua orang tua dari mantan perempuan ya. Jadi cara menghitung kaki nini bobo biung, kaki manten nini manten ya. Kaki nini ini termasuk orang tua dari manten tersebut ya, dan juga bobo biung ini juga orang tua dari manten ya. Jadi orang tua dari kaki manten yaitu manten laki-laki, dan kedua orang tua dari nini manten yaitu manten perempuan ya. Jadi kaki nini bobo biung, kaki manten nini manten. Nah, angka 6 itu berasal dari sini ya. Berapa angkanya nanti harus dibagi 6. Dan saya jelaskan kenapa saya mengambil jumlah 38 ya. Karena persatuan 26 itu nanti yang bisa dibagi yaitu 38 ya, dibagi 6 dapat 6 dan sisa 2 ya. Nah, kita ngambil 38. Kalau jumlah neptu pengantin kedua mempelai itu jumlahnya kecil, kita pakai 26 atau pakai 32 ya. Dan di sini karena jumlah 26 ini termasuk jumlah besar, saya mengambil yang 38. Jadi di sini 26 ditambah berapa supaya dapatnya 38 dan bisa dibagi 6 ya. Dan 38 dibagi 6 yaitu dapat 6, sisanya yaitu 2 ya. Jadi angka berapa supaya 26 ini nanti bisa bernilai 38, yaitu ditambah 12 ya. Jadi 26 ditambah 12 yaitu nilainya 38, dibagi 6 dapat 6 dan sisa 2 ya, harus sisa 2. Nanti kalau sisa 3 ada perselingkuhan ya. Nanti kalau sisanya 4 nanti ada orang tua yang ikut campur dalam suatu rumah tangganya anak, dan dampaknya nanti kurang bagus ya. Mending kita pakai sisa 2 supaya nanti kedepannya masa depan mantan nanti akan bagus ya dalam berumah tangga. Dan setelah kita mengetahui bahwa 26 ditambah 12 38 ya, jadi kita menentukan hari mantannya yaitu hari 12 ya. Ini hari persatuan mantannya, dan ini jumlahnya ya yang bisa dibagi 6 dan dapat 6 sisa 2 ya. Nah, jadi kita menentukan hari untuk ijab kabul pengantin yaitu kita tetapkan yaitu hari 12. Dan setelah kita mengetahui bahwa nanti dalam ijab kabul itu nanti dalam pertemuan mantan ijab kabulnya itu hari 12, kita harus mencari hari 12 itu hari apa saja ya. Jadi hari Minggu Pon ya, hari Minggu 5 Pon 7, 5 ditambah 7 yaitu 12 ya. Dan ada lagi hari Senin Kliwon ya. Hari Senin yaitu 4, Kliwon yaitu 8. 8 ditambah 4 12 ya. Dan ada lagi hari 12 yaitu Selasa Pahing ya. Selasa itu 3, Pahing itu 9. Jadi 9 ditambah 3 12 ya.
Ada lagi hari Rabu Legi ya. Hari Rabu Legi, Rabu itu 7, Legi itu 5 ya. Jumlahnya 12 ya. Dan ada lagi hari Kamis Wage ya. Kamis itu 8, Wage itu 4 ya. 8 ditambah 4 yaitu 12. Nah, ini adalah hari-hari yang berjumlah 12 ya. Dan setelah kita mengetahui hari yang berjumlah 12 ya, kita mencari di tata primbon Jawa ya, yang di situ tidak saya buka di sini karena terlalu panjang jika berkata tentang tata wuku primbon Jawa untuk manten terlalu panjang, dan di sini saya ambil intinya saja supaya nanti mudah dipelajari ya. Dan di sini saya jelaskan ya untuk minggu pon ya. Minggu pon ini yang bagus untuk ijab kabul manten dengan persatuan 26 ya, yaitu hari 12-nya yaitu minggu pon ya. Tapi minggu kedua ya, minggu kedua ini termasuk tanggal berapa? Minggu kedua itu ya, itu mulai tanggal 8 sampai 13 ya, itu minggu kedua ya. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 7 itu minggu pertama, minggu ke-1 ya. Kalau tanggal 14 sampai tanggal 21 itu minggu ketiga. Nah, di sini saya namakan minggu kedua, yang artinya mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 ya. Ini yang saya lihat di tata primbon Jawa ya. Di tatal itu hari bagusnya kalau minggu pon itu antara tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 ya. Ketika di kalender itu ada hari minggu pon, yaitu mulai tanggal 8 sampai tanggal 13, itu termasuk minggu kedua, yaitu dengan buku Julung Wangi ya. Itu bagus ya untuk pertemuan manten ya bukunya. Dan harinya minggu kedua ya, itu tanggal 8 sampai tanggal 9 ini dinyatakan harinya bersih ya. Jadi nggak ada titik, nggak ada silang, nggak ada bundaran ya. Di sini namanya harinya kosong. Kosong artinya bersih ya. Bersih itu bagus untuk manten ya, tidak akan terjadi apa-apa. Di sini temu manten ya. Jadi kedua mempelai laki-laki dan perempuan ketika dijumlahkan itu nanti jumlahnya 26 ya. Ketika diijabkan ya pada minggu kedua antara tanggal 8 sampai 13 ya, itu Julung Wangi wukunya, dan temunya manten yaitu harja, artinya kebahagiaan atau bagus ya. Dan Begja Raharja, ini suatu keberuntungan artinya, dan juga kebahagiaan untuk manten ya. Jadi kalau untuk ijab kabul manten kita mencari di temunya manten, kalau bisa harus ya harja atau Begja Harja. Ini artinya bagus untuk pertemuan manten ya dengan hari minggu pon. Minggu kedua mulai tanggal 8 sampai 13 itu Julung Wangi, artinya disukai banyak orang. Julung Wangi ini akan mudah rezeki ya untuk rumah tangganya manten nanti ya. Dan selanjutnya yaitu Senin Kliwon ya. Senin Kliwon ini minggu keempat bagus ya, mulai tanggal 21 sampai 28 ini minggu keempat ya. Dan bukunya Bala ya. Dan temunya manten itu jatuh pada Harja dan Satru Allah. Ini kurang bagus ya. Kalau persatuan 26 itu nanti dijawabkan pada Senin Kliwon ya, karena temunya manten Satru Allah itu kurang bagus ya. Jadi tidak disayangi oleh Allah. Nanti kalau dapat kesulitan tidak dalam pertolongannya ya. Dan Selasa Pahing ya. Selasa Pahing minggu kedua itu bagus, mulai tanggal 8 sampai tanggal 14 ya. Ini bukunya Galungan, dan pertemuannya manten yaitu Satru Allah dan Suko Gede, dan dampaknya kurang bagus ya. Ini kalau untuk ijab pengantin yang punya neptu kelahiran dengan jumlah 26 ini kurang bagus ya. Nanti dampaknya tidak bagus untuk kehidupannya ya. Nanti rumah tangganya nanti akan selalu berurusan dengan jin atau setan ya, karena Suka Gede ini adalah suatu kesombongan
ya, yang sifatnya jin atau setan. Yang satru Allah ini artinya yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hari Rabu Legi ya. Hari Rabu Legi minggu kedua ini bagus ya. Mulai tanggal 8 sampai tanggal 14 ya. Ini wukunya langker ya. Dan temunya manten yaitu harja. Harja itu bagus ya. Dan di sini juga harja ya, itu bagus juga ya untuk Rabu Legi ya, untuk manten persatuan 26 ya. Dan di sini ini untuk minggu keempat ya, untuk Rabu Legi yang minggu keempat mulai tanggal 21 sampai 28 ini bukunya manel ya. Dan pertemuan manten itu temunya pati ya. Pati ini tidak bagus ya, jadi suatu kematian ya. Jadi kalau persatuan 26 ditemukan dengan hari 12 yaitu Rabu Legi dan pas minggu keempat mulai tanggal 21 sampai 28 ini temunya manten pati ya, suatu hal yang buruk, suatu kematian ya. Untuk persatuan 26 di hari Rabu Legi yaitu jumlah 12 dan di tanggal di atas 21 di bawah 28 ini tidak bagus karena temunya pati ya. Tapi kalau yang di minggu kedua tanggal 8 sampai 14 itu wukunya langkir dan harja ini artinya suatu kebahagiaan untuk mantan, itu boleh ya. Jadi untuk Rabu Legi ya itu bagus kalau mengambil hari di atas 8 dan di bawah tanggal 14 ya. Ini bagus ya. Dan yang ini jangan dipakai untuk minggu keempat ya, jelek ya. Dan selanjutnya Kamis Wage ya. Kamis Wage ini untuk persatuan 26 ini sangat tidak bagus ya. Wage dalam rumus mencari hari baik untuk saya ya, itu saya katakan tidak bagus ya pasaran Wage, karena Wage ini artinya kosong atau suatu kebohongan ya. Jadi dampaknya tidak bagus untuk manten ya. Suatu misal Kamis Wage minggu keempat tanggal 21 sampai tanggal 28 ini bukunya Wuye ya, temu manten yaitu oleh sanak ya, oleh sanak. Dan di sini ada di hubungan, ini artinya ketika nanti menjadi suatu jodoh ini nanti mudah jadi hubungan ini mudah didatangi orang dengan apes atau apa ya. Jadi sesuatu yang tidak baik akan menghampiri kedua manten dan akhirnya jadi hubungan ini sering didatangi orang banyak, itu tidak bagus ya. Suatu misal apes apa ya sering didatangi orang, jadi nggak bagus. Dan selanjutnya persatuan 26 ya, itu bisa juga ditambah 18 ya, dapatnya 44. Nah ini ya rumusnya, karena persatuan besar bisa juga memakai yang jumlah 44 dibagi 6 dapat 7, sisanya 2 ya. Jadi mantan itu kalau bisa sisa 2 harus ya, jangan sampai sisa 3 dan sisa 4 dan sisa lainnya ya. Sudah saya jelaskan di konten-konten saya yang sudah, gimana dampaknya silahkan dilihat ya. Dan ketika persatuan manten dengan neptu kelahiran Kamis Legi dengan jumlah yang sama ya, pasaran dan harinya sama yaitu jumlahnya 26, ini ketika ditambahkan hari 18 yaitu 44 dibagi 6 dapat 7, sisanya 2 ya. Jadi kita mencari hari mantennya, kita coba ya hari 18 ya. Hari 18 itu hari apa saja? Hari 18 itu hari tertinggi yaitu hari Sabtu Pahing ya. Hari Sabtu 9, Pahing itu 9 ditambah 9 yaitu 18 ya. Hari 18 satu Pahing ini ketika untuk ijab kabul pengantin dengan jumlah 26 ya. Ini minggu ketiga ya, itu mulai tanggal 14 sampai 21 itu harinya bersih ya, tidak ada titik, tidak ada silang ya, tidak ada bulatan hitam ya, artinya bagus untuk harinya ya. Harinya dikatakan hari bersih
ya, dan wukunya Pahang ya. Tapi temunya manten yaitu susah gede dan nafsu gede, yang artinya ketika manten dengan jumlah 26 ditemukan atau dijab kabulkan pada Sabtu Pahing, ini nanti artinya akan mengalami susah gede yang berasal dari nafsu gede, artinya nafsu yang besar. Ini bisa kalau nafsu dengan pasangannya nggak apa-apa, nafsunya besar ya, tapi kalau nafsunya besar untuk orang lain selain pasangannya, yang terjadi adalah susah gede. Artinya kedua mantan tersebut itu nanti akan saling melakukan perselingkuhan yang menyebabkan susah gede, karena nafsu gede yang tidak bisa dibendung atau dikendalikan ya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada ya, ini yang saya buatkan rumus ini ya, ini bukan hanya untuk Kamis Legi dan Kamis Legi atau persatuan manten ya, yang hanya sigar semongko dengan pasangan yang sama, itu tidak ya. Ini hanya sebagai contoh ya, contoh dari cara mencari hari baik dengan jumlah 26 ya. Jadi banyak hari-hari yang berjumlah 26 itu banyak ya. Dan di sini yang saya pakai contohnya adalah Kamis Legi dan Kamis Legi, persatuan yang sama, yang dalam Jawa dikatakan persatuan sigar semongko ya, yang punya sifat yang sama, tingkah laku yang sama, dan cara hidup yang sama ya. Jadi kalau ini sama-sama kaku, juga keduanya juga sama-sama kaku, sama-sama egois atau sama-sama penyayang, itu sama ya. Jadi jumlah kelahiran tentunya sama. Dan cara mencari hari baik untuk ijab kabul pengantin ini saya buat contoh, yaitu persatuan sama, hari yang sama ya, persatuannya 26 ya. Ini bisa dipakai untuk neptu yang lain ya, sebagai rumus untuk neptu kelahiran yang lain ya, yang tidak sama. Ini kan sama, Kamis Legi dengan Kamis Legi, yang perempuan Kamis Legi, yang laki-laki Kamis Legi. Ini persatuannya sama. Jadi untuk sahabatku dimanapun Anda berada, ketika hari kelahirannya nggak sama ya, dengan yang laki-laki atau dengan yang perempuan tidak sama, dan tapi jumlahnya 26, bisa memakai rumus ini ya. Jadi hari untuk ijab kabulnya diusahakan hari Minggu Pon. Ini hari yang terbagus, bukunya Jelung Wangi disukai orang dan banyak rezeki, dan temunya manten harja begja raharja, artinya suatu harja, suatu kebahagiaan, begjo ini artinya suatu keberuntungan ya, keberuntungan dan kebahagiaan untuk manten ya. Jadi untuk persatuan manten 26 ini yang terbagus yaitu hari Minggu Pon. Dan di sini kita tadi kan melihat hari buruk dari neptu kelahiran ya. Nah, di sini yang saya silang-silang ini simbol ya, simbol untuk neptu kelahiran yang ini yang nggak boleh dipakai ya. Satu misal Senen Kliwon ya, Senen Kliwon ini kenapa saya silang? Ini tidak bagus untuk pertemuan manten ya dengan hari kelahiran Kamis Legi ya. Nah ini Senen Kliwon pas hari Pati ya, makanya ini saya silang, ini tidak boleh dipakai untuk ijab kabul pengantin dengan kelahiran Kamis Legi ya. Ini sama Kamis Legi ya. Nah ini hari pupak pusernya atau hari patinya ini sama ya, makanya Senen Legi ini di sini tidak bisa dipakai untuk neptu kelahiran ini ya. Dan hari Selasa Pahing ini tadi nggak bisa dipakai, tapi tidak saya silang karena apa? Harinya bagus bersih, bukunya galungan, dan tapi temunya manten itu satu Allah dan suka gede ya. Ini tidak bagus ya untuk kehidupan, nanti dampaknya orang tersebut ini akan sekutu dengan setan dan jauh dari yang kuasa ya. Makanya untuk Selasa Pahing nggak boleh dipakai untuk persatuan 26 ya. Dan selanjutnya adalah hari Rabu Legi. Ini saya silang, kenapa? Hari Rabu Legi ini saya silang karena pas lahirnya bulan Suro ya. Jadi tanggal 1 Suro ya. Jumlahnya juga 12 ya. Dan di sini pas
hari Rabu Legi ya. Padahal di sini temunya bagus ya, harja ya untuk minggu kedua, dan harinya bersih ya, minggu kedua mulai tanggal 8 14 ini bersih harinya, dan temunya mantan juga bagus ya. Cuma ini pas hari Rabu Legi untuk tahun 2023 ya, itu lahirnya bulan Suro, ini tidak boleh ya. Nah, makanya saya silang ya, ini selama 1 tahun ini nggak boleh dipakai ya. Nanti kalau lahirnya bulan Suro sudah berganti lagi, ini baru boleh dipakai hari Rabu Legi ya. Dan hari Kamis Wage ini pertemuannya mantan tidak bagus ya, ini tidak bisa dipakai untuk persatuan 26. Dan hari Sabtu Pahing meskipun ini bisa dijumlahkan dan dibagi ya, dan di sisa 2 ini tidak bagus karena harinya bersih tapi susah gede atau nafsu gede, tidak bagus ya. Dan untuk cara mencari hari baik ijab kabul pengantin ya, ini rumus boleh dipakai untuk hari kelahiran apapun ketika nanti jumlahnya 26. Dan untuk hari neptu kelahiran Kamis Legi, dan Kamis Legi ini ya perempuannya Kamis Legi dan laki-lakinya Kamis Legi ini tadi adalah request dari Mbak Yani yang ada di Ponorogo ya. Ini tadi request untuk meminta bantuan saya untuk dibuatkan rincian cara mencari hari baik untuk ijab kabul di bulan 8 ya. Jadi untuk Mbak Yani yang akan melakukan pernikahan di bulan 8 ya, ijab kabulnya ya, itu yang saya lihat di kalender yaitu tanggal 20 bulan 8 2023. Yang bagus untuk hari ijab kabulnya yaitu Minggu Pon ya, ini hari terbagus untuk Mbak Yani yang request dari kota Ponorogo ya. Kalau tidak bisa di bulan 8 ini, silakan dicari bulan 9 atau bulan 10 atau bulan 11 ya, atau bulan selanjutnya ya. Yang penting harinya Minggu Pon, dan minggu kedua mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 ini, ketika nanti pada bulan apa gitu ya, pada bulan berapa itu ya, ada hari Minggu Pon yang letaknya mungkin tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau 13 ya, atau mungkin di bulan 10 atau 11 ada hari Minggu Pon ini, itu dinyatakan bagus ya. Dan mudah-mudahan ya nanti ketika bisa melakukan pernikahan di bulan 8 tanggal 20 2023 itu, nanti rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya, amin ya rabbal alamin ya, untuk Mbak Yani ya. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam saya berbagi kali ini bermanfaat dan mudah dipahami, mudah dimengerti, dan juga mudah dipelajari ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabatku dimanapun Anda berada nanti ketika akan melakukan suatu ijab kabul pengantin dan jumlah kelahirannya 26 ya. Entah harinya apa, yang penting berjumlah 26 itu nanti akan bagus ketika diijabkan di hari Minggu Pon minggu kedua mulai tanggal 8 sampai 13 ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya rumah tangganya akan langgeng dan akan selalu bahagia dengan keluarganya ya. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat, dan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil positifnya, hilangkan sisi negatifnya ya. Dan saya akhir sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.